Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, senang hari ini saya bisa kembali berjumpa dan menyapa Anda. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah pribadi ganda. Kita akan membuka Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya?" Saudara, firman Tuhan memberikan awasan tentang dunia hati. Dan itu sebabnya Amsal di pasal yang keempat ayat 23 firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita ini harus menjaga hati. Mengapa? Karena hati ini patut untuk kita waspadai. Karena Tuhan itu tidak melihat penampilan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Di dalam bahasa aslinya, ternyata tentang liciknya sebuah hati, itu dikatakan hati itu menipu. Itu sebabnya tidaklah heran di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 15, Rasul Paulus pernah berkata bahwa ia tahu apa yang baik, ia berniat berbuat baik, tetapi yang jahat yang ia lakukan. Dikatakan firman Tuhan, "Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Saudara, betapa hal ini ada kalanya terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang baik, kita tahu ini adalah jahat, tetapi justru apa yang tidak baik yang kita lakukan. Saudara, inilah yang dikatakan bagaimana setiap manusia itu bergumul akan perkara ini. Dan ini juga bisa merujuk kepada kehidupan manusia lama kita. Oleh sebab itu, mari kita harus benar-benar mewaspadai. Karena orang-orang yang tidak sadar di mana betapa liciknya sebuah hati ini, maka mereka bisa menjadi pribadi yang ganda. Itulah yang saya maksudkan. Tanpa sadar kita menjadi orang yang memiliki kepribadian ganda. Di satu sisi kita memang ingin menjadi orang yang hidup benar, hidup baik, hidup suci, sehingga tatkala kita ibadah, tatkala kita pelayanan, tatkala kita melakukan aktivitas rohani, semuanya kita lakukan dengan luar biasa. Kita ingin tampak benar dan tampak kudus di hadapan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, rupanya kita juga menjadi pribadi yang kemudian ada di sebuah area di mana kita diseret untuk melakukan hal-hal yang jahat. Saudara, hati-hati, orang-orang yang seperti ini tanpa sadar ia telah menjadi pribadi yang ganda. Di satu sisi ia menjadi pribadi yang baik, dia menjadi pribadi yang kelihatan benar, kelihatan suci, tetapi di sisi yang lain ia rupanya melakukan kejahatan. Dan tanpa sadar ia bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas, apa yang tidak benar, apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di dalam hati orang-orang yang seperti ini, maka muncul apa yang namanya kesombongan, apa yang namanya iri hati. Kemudian di dalam hati ini muncul apa yang namanya sikap-sikap yang kemudian membawa kita menjadi orang-orang yang menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, dan kita membenarkan diri sendiri, merasa diri kita hebat dan benar. Dan inilah yang berbahaya. Ada kalanya orang tidak sadar ia terjebak menjadi pribadi ganda. Dan orang-orang yang seperti ini Tuhan sangat tidak suka. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang berkepribadian ganda. Di satu sisi ia tampak benar,
ingin suci, hidup kudus, supaya dilihat orang lain dia baik, tapi di satu sisi ia melakukan kejahatan, ia melakukan dosa, ia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Manusia mungkin bisa ditipu, tetapi Tuhan, mata Tuhan tidak dapat dikelabuhi. Apa yang kita lakukan semuanya clear, nampak jelas di mata Allah. Itu sebabnya mari di hari ini jadilah pribadi yang baik, jangan jadi pribadi yang ganda. Jadilah pribadi yang benar, lakukanlah apa yang benar, dan jauhilah apa yang jahat. Dan jangan hidup kita menipu orang lain. Karena kalau kita menipu orang lain, mungkin manusia tidak tahu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Dan ingat, kalau kita terus berada di area ini, kita menjadi pribadi yang ganda, maka suatu kali kita bisa ditolak oleh Tuhan. Tuhan benci dengan orang-orang yang hatinya licik. Tuhan benci dengan orang-orang yang hidupnya penuh dengan tipu-tipu, atau hidupnya ada di dalam penipuan. Dan inilah yang patut diwaspadai. Jangan jadi pribadi ganda. Jadilah Kristen yang baik, hidup benar, hidup berkenan, maka engkau akan dipuji oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.